tadi kan menyebut kata mana ijazah, tapi kan dari hukum itu sendiri yang berwenang menunjukkan itu kalau nggak hakim, kejaksaan atau di lembaga-lembaga tertentu ruang. Nah, gimana melihat itu juga? Dalam proses pidana itu penyidik, ya. Jawabannya adalah dalam proses pidana itu adalah penyidik. Kalau perkaranya masuk dalam proses penyidikan kepolisian, polisi lah yang harus mencari benar atau tidaknya bukti yang ada dan mencari kembali bukti-bukti fakta baru. Begitupun kalau ini sudah masuk ke kejaksaan. Oke. Dan ini sudah sidang 3 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai ke Solo. Solo. Ya, nah ini proses penon Bang dari saya. Hari ini adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus apa? Persoalannya adalah Mabes Polri pernah menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi identik. Ya, hari ini gelar perkara khususnya ada mempersoalkan keidentikan itu. Ternyata tidak bisa ditunjukkan identiknya. Berarti benar kata Bang Egy, nothing itu selain tidak ada urusannya gelar perkara hari ini, berarti memang ijazahnya nothing. Oke? Itu yang paling prinsip, sehingga benar tadi Bang Egy menyampaikan bahwa berarti ketika tidak ada ijazahnya, masuklah di proses penyidikan. Ketika masuk proses penyidikan, tahap berikutnya adalah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa yang tidak memiliki ijazah palsu menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, saya bawa membukti putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua, saya bukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dalam 2 putusan itu, tuntutannya melalui pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dihukum 10 tahun dalam konteks hukumannya. Hakim menjatuhkan 6 tahun. Lalu saya banding. Nah, ketika banding, putusannya turun menjadi 4 tahun. Saya bertanya secara ilmu hukum dalam konteks diktum-diktum yang disampaikan di dalam putusan itu, ternyata tidak ditemukan adanya berita hoak atau berita palsu. Dengan catatan pasal 14-15 tidak digunakan, di-drop di dalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Artinya Pengadilan Tinggi itu mengkoreksi putusan Pengadilan Negeri yang tidak benar. Pengadilan Tinggi menerapkannya dalam pengertian melanggar Undang-Undang IT. Padahal Undang-Undang IT apa? Kan logikanya jaksa menuduh klien kami ini memberikan berita palsu. Tuntutan tidak tanggung-tanggung 10 tahun. Kami buktikan logika sederhana. Kalau kami dituduh Pak membawa yang berita palsu, yang aslinya mana? Nah, sampai hari ini aslinya itu tidak ada. Jadi yang bikin heboh itu siapa? Jokowi, bukan kita. Padahal kan soal sederhana. Sabta dituduh, kamu palsu, kamu pasti langsung reaksinya ini yang asli. Jokowi tidak pernah tunjukkan sampai detik ini. Maka yang bikin heboh, yang bikin rakyat jadi kalang kabut seperti ini adalah Joko Widodo. Dia bertanggung jawab untuk itu. Kalau dia ijazah palsu, berarti dia presiden palsu. Kalau presiden palsu, kebijakan-kebijakannya juga palsu. Maka terutama soal hutang luar negeri kita dan hutang pemerintah, hutang BUMN, itu jumlahnya lebih dari 20.000 triliun. Jangan dibebani kepada rakyat dengan bayar pajak ditingkatkan. Tapi 20.000 triliun itu tanggung jawab pribadi Jokowi dan para konglomerat yang mendukungnya. Kan Jokowi punya uang 11.000 triliun, tinggal 9 triliun. Patunganlah kalian, jangan bebani rakyat.